Dan untuk video ini saya Muhammad Saifullah membawakan penjelasan tentang regresi sederhana. Regresi sederhana adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel. Jadi simak video ini untuk mengetahui bagaimana cara mengukur dengan regresi sederhana. Untuk identifikasinya yaitu dengan variabel X sama dengan durasi belajar sampai yang memprediksi, dan Y kemampuan berbahasa Inggris sampai yang diprediksi. Nah, judulnya yaitu pengaruh durasi pembelajaran dengan banyak mata pelajaran yang diambil. Untuk hipotesisnya yaitu tingkat durasi belajar yang baik dapat memprediksi kemampuan belajar berbahasa Inggris siswa kursusan kampung Inggris, dan tingkat durasi belajar yang baik tidak dapat memprediksi kemampuan belajar berbahasa Inggris siswa kursus kampung Inggris. Nah, kemudian di sini ada durasi belajar dan kemampuan berbahasa, dan ada residual dan predik. Dan ini adalah hasil perhitungan kami. Nah, kemudian di sini ada rata-rata dari durasi belajar, kemampuan berbahasa Inggris, kemudian ada nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, di sini ada rata-rata Y atau durasi belajar. Durasi belajar rata-ratanya yaitu 25,38, dan rata-rata dari kemampuan berbahasa Inggris itu 2,52. Dan untuk selanjutnya yaitu modal regresi. Modal regresi ini kita hitung dengan rumus BYX, yaitu N kali XY dikurang X dikali Y, kemudian dibagi N kali X kuadrat dikurang X, kemudian dikuadratkan. Nah, dan hasilnya yaitu 50 N kan jumlah subjek ya. Nah, 50 dikali 3228. 328 ini kita ambil dari sini. Ini adalah hasil rata-rata dari XY. Hasil rata-rata dari XY. Dan 129 diambil dari jumlah X atau durasi belajar, yaitu diambil dari sini. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Terus kemudian untuk yang 1269 yaitu jumlah dari kemampuan berbahasa Inggris. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah dan hasilnya adalah 1269. Kemudian ini dibagi dengan 50 jumlah subjek, kemudian dikali 398 dikurang
126, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya yaitu 161.400 dikurang 159.894. Kemudian dibagi 19.900 dikurang 15.876. Kemudian hasilnya 1.506 dibagi 4.024. Dan ini hasilnya 0,3742548. Kemudian untuk menghitung IX, yaitu Y bar dikurang BYX dikali X bar. Y bar ini adalah rata-rata dari kemampuan berbahasa Inggris, kemudian dikurang hasil BYX tadi, dan dikali X bar. X bar ini dari ini ya, dari ini X bar, dan Y bar ini dari 25 ini. Nah, hasilnya yaitu ini, dan hasil akhirnya 24,437. Selanjutnya yaitu untuk mencari model prediksi dengan rumus Y bar sama dengan IX tambah BX kali X. Ini adalah IX dan BX kemudian X. Maaf, ini salah ya. Ini X. Nah, hasilnya adalah ini sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi atau RXY kuadrat. Nah, rumusnya yaitu N kali sigma XY dikurang sigma X dikali XY. Kemudian dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kemudian dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Hasilnya yaitu 50 dikali 3228 dikurang 126 dikali 1269. Nah, hasilnya adalah 5.398 dikurang 398 kuadrat dikali 32.995 dikurang 1.269 kuadrat. Kemudian hasil selanjutnya yaitu 161.400 dikurang 159.894, kemudian dibagi akar 2.996 dikali 39.389. Dan ini hasilnya. Kemudian hasil akhirnya RXY kuadrat adalah 0,0192791087 dan dijadikan persen yaitu 1,92%. Kemudian kita akan menghitung uji kecocokan simpangan, kemudian model regresi, model prediksi, dan uji F. Uji kecocokan simpangan yaitu S total, S reg,
kemudian S residensial, dan SS total, SS regresi, SS residu. Nah, dan modal regresi yaitu MSReg, dan untuk modal prediksi yaitu MSRes, dan uji F adalah F. Pertama-tama kita akan menghitung S total, yaitu dengan rumus sigma Y dikurang Y bar, kemudian dikuadratkan. Y nya yaitu jumlah dari kemampuan belajar adalah 1269 dikurang rata-rata kemampuan belajar yaitu 25,38. Hasilnya 1243,62 kuadrat, dan hasil akhirnya yaitu 1.546.590,704. Kemudian kita beralih ke S regresi, yaitu dengan rumus sigma Y bar dikurang Y kemampuan belajar, rata-rata kemampuan belajar. Hasilnya 3126,218 dikurang 25,38, kemudian dikuadratkan, dan hasilnya 3100,84 kuadrat. Hasil akhirnya yaitu 9.615.208,706. Ini hasil akhirnya. Dan kita buat S residensial dan rumus Y dikurang Y bar, jumlah dari kemampuan belajar, dan Y bar yaitu 1269 dikurang 3126,218, kemudian dikuadratkan dengan hasil min 1857,218 kuadrat. Hasilnya yaitu 23.878.656,7. Kemudian SS totalnya 50 atau jumlah subjek dikali 332.995, kemudian dikurang jumlah kemampuan belajar yaitu 1269 kuadrat. Hasilnya kemudian dibagi 50, dan ini hasilnya. Kemudian setelah dikuadratkan hasilnya yaitu 39.389. Kemudian kita menghitung SS rex, itu yaitu RXY dikali
hasil dari SS total, yaitu hasilnya min 757,021476. Kemudian SS residensi yaitu 1 dikurang RXY dikali SS total, hasilnya 38.631,98. Dan untuk modal regresinya yaitu SS reg dibagi M. SS reg hasilnya yaitu 757,021479 dibagi 1 sama dengan 757,0214726. Kemudian untuk menghitung modal prediksi yaitu S reg dibagi N dikurang 2. S reg tadi adalah hasilnya yaitu ini ya. Berarti 23.878.656,7 ini ya. Nah, kemudian dibagi 50 dikurang 2 sama dengan 48. Sama dengan hasil akhirnya 497.472,0146. Dan untuk menghitung uji F yaitu MS reg dibagi MS res atau modal regresi dibagi dengan modal prediksi. Hasil ini dibagi dengan hasil ini sama dengan 0,001521736802. Pada tingkat signifikansi 1%, bandingkan uji F yaitu hasil dari uji F 0,001521736802 dengan F signifikan 1% sama dengan 1,30 F. Dan hasilnya yaitu 1,30. Karena 0,001521736802 itu lebih kecil dari 1,30. Maka kita menerima H0 atau hipotesis 0. Pada tingkat signifikan 5%, bandingkan hasil uji F yaitu sama dengan 0,001521736802 dengan F dengan signifikan 5% sama dengan 1,30. Nah, karena 0,001521736802 itu lebih kecil dari 1,30, maka kita juga menerima hipotesis 0. Kesimpulannya, dengan data yang diberikan hipotesis 0 diterima baik pada tingkat signifikansi 1% maupun 5%. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak
hipotesis 0 berdasarkan nilai FF yang dihitung. Kemudian effect size. Sumbangan efektif sama dengan RXY kuadrat sama dengan 0,0192191087. Sumbangan efektif dari durasi belajar terhadap kemampuan berbahasa Inggris yang sebesar 1,92% menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif meskipun relatif kecil antara waktu yang dihabiskan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, uji T-nya hipotesis 0 jika hitungan kurang dari hitungan alfa. Hipotesis 1 jika hitungan lebih besar dari hitungan alfa.